ya, semua stem cell ada. Tetapi ekstra stem cell yang kita pakai ini mutunya beda. Itu kita anggap es krim, ya. Teman-teman pernah makan es krim tidak? Semuanya makan es krim tidak? Saya pakai analogi sederhana aja ya. Ini biar semuanya paham nih. Semuanya pernah makan es krim tidak? Ini kok diem? Pada pernah makan es krim ya? Nah, apa yang membuat es krim serut di pinggir jalan ya 1 mangkok 1.000 ya dibandingkan dengan es krim Baskin Robbins atau Häagen-Dazs? Pernah makan? Pernah dengar? Es krim Baskin Robbins atau Häagen-Dazs. Nah, bahannya beda ya. Apanya yang beda? Saya nanya dulu, bahannya beda apa? Orang lebih doyannya es krim yang di pinggir jalan ya serut atau ya Häagen-Dazs? Kan sama-sama es krim. Sama-sama es krim kan? Apanya yang beda? Bahannya sama, dari susu. Emang satu lagi susu apa? Sama-sama sama-sama susu toh. Coba ya kita menyerahkan bahan yang sama ke pedagang. Saya tidak menjelekkan es serut ya, nanti saya di hater lagi. Bahan yang sama kita serahkan ke pedagang es serut ya pedagang pinggir jalan, sama kita serahkan bahan yang sama ke Häagen-Dazs. Nanti es krim yang dihasilkan sama atau beda? Yes, betul. Pasti beda. Cara pengolahannya. Ya, pengaturan temperaturnya, kecepatan pengaduknya, bahan tambahannya itu berbeda dari es krimnya pinggir jalan dengan Häagen-Dazs. Pengolahannya berbeda, teknologinya berbeda, kualitasnya berbeda, imbasnya berbeda, ya. Sensasi di mulutnya berbeda. Oke? Paham ya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ini kok. Paham. Oke, good. Sekarang kita ke apel. Apel memiliki banyak jenis, memiliki banyak varietas, memiliki daerah geografis yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang merah, ada yang hijau. Ya, ada yang agak kuning, ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa, ada yang dari Malang, ada yang dari Swiss. Nah, apakah semua apel itu sama? Apakah semua apel itu sama? Tidak. Itu satu. Yang kedua, stem cell-nya. Ya, stem cell-nya. Apakah zat aktif yang terkandung dalam stem cell masing-masing apel itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Oke. Kita memakai apel apa? Kita memakai stem cell apel apa? Apakah semua apel bisa? Apakah semua apel bisa? Terus apel apa dong? Ini saya harus cekrek ya. Biar biar disetrum sedikit ya. Karena saya lihat nih, aduh dong, ini diserang influencer dong. Waduh, perlu kita gimana nih dong? Waduh, wah ini berarti nggak ingat pelajaran ini. Bukan salah influencer, salah Anda. Karena Anda diajarin berkali-kali, belum masuk. Ya, justru Anda lah yang mengedukasi. Oke, Ut Willers Bad Lauber.
Selanjutnya, teknologi apa? Teknologi apa yang digunakan untuk mengolah stem cell apel kita? Ayo, tulisannya tuh spellingnya masih salah tuh. Ayo, coba betulin lagi. Betulin lagi. Ini masih banyak yang nggak betul. Ya, oke, beberapa sudah mulai betul ya. Teman-teman jangan, kalau kita profesional, spelling juga jangan salah ya. Nanti kita malu loh. Ya, apalagi saya advisor kalau spellingnya salah, wah habis saya. Ya, dia Phytoceltec. Ya, Phytoceltec. Siapa? Saya mau nanya dulu. Apa yang dimaksud dengan Phytoceltec? Apa yang dimaksud dengan Phytoceltec? Ini saya harus koyak semua dari awal nih. Kalau enggak nanti Anda di challenge orang, Anda nggak bisa jawab. Waduh, habis. Apa yang dimaksud dengan Phytoceltec? Teknologi seperti apa? Kelebihannya apa? Teknologi apa? Kelebihannya apa? Bisa, ada yang bisa jawab? Teknologi itunya apa? Kelebihannya apa? Ya, kemarin sempat panik ya. Nah, ini saya tanya ulang karena ini sudah saya ajarkan berkali-kali. Ya, teknologi Phytoceltec itu apa? Kelebihannya apa? Oke, Pak Wiwi, good ya. Mengekstrak, tapi ekstrak itu bagian akhirnya. Ya, kita fokus ke bagian awalnya yang merupakan kelebihan dari Phytoceltec. Oke, menggunakan metode callus formation meningkatkan efisiensi, betul, meningkatkan efisiensi pembentukan jaringan sel hidup. Nah, ini. Oke, ini harus saya jelaskan ulang karena ini penting ya. Video itu makin viral. Anda harus tahu dengan detail. Phytoceltec adalah teknologi yang dimiliki Mibel di mana dia bisa merangsang pembentukan kalus. Kalus itu ya kayak stem cell. Teknologi ini hanya dimiliki oleh Mibel Biochemistry. Ya, dia merangsang kalus yang kaya proper ya sifat regeneratif dari stem cell, terutama untuk tumbuh-tumbuhan yang bagaimana? Tumbuh-tumbuhan yang bagaimana? Halo. Kalus yang bagaimana tumbuh-tumbuhan? Apakah semua tumbuh-tumbuhan bisa di Phytoceltec-kan? Mibel memilih tumbuh-tumbuhan yang bagaimana? Nah, ini saya nanya ulang nih. Ini saya harus habiskan waktu lebih banyak nih ya. Saya lihat nih penontonnya banyak nih. Saya sengaja. Langkah yang seperti apa? Durian juga banyak langkah. No, bukan yang mengandung stem cell. Semua tumbuhan mengandung stem cell. Apanya ya ekstrim? No, bukan banyak yang mengandung stem cell. Bukan. Nah, Mbak Wi betul, yang mampu mempertahankan diri dalam kondisi ekstrim, yang mampu hidup dalam kondisi ekstrim. Ya, kalau tumbuh-tumbuhannya bisa bertahan dalam kondisi ekstrim, berarti dia memproduksi zat aktif yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup sel-selnya. Berarti itu sangat poten, sangat kuat. Nah, itulah ya dari fakta di mana apel Uilus Pachlauber itu bisa mempertahankan kondisi dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Dia rangsanglah
membentuk jaringan stem cell, yaitu jaringan kalus dengan teknologi Phytoceltec. Teknologi Phytoceltec tidak hanya sampai di situ saja, itu nanti akan dienkapsulasi, diselubungi liposom, sehingga dia lebih stabil. Sehingga bisa dikemas dalam bentuk saset. Dia ada encapsulation liposom itu. Tetangga, teknologi liposom itu adalah hebat loh, produk kita itu bisa serap ke dalam sel. Halo, Phytoceltec sudah ada sayang. Ya, karena mungkin ini terlalu ilmiah, jadi saya nggak membahas. Tetapi karena ini sudah mulai ada yang nyenggol, ya meskipun dia nggak nyenggol kita sih sebenarnya, cuman karena banyak dikait-kaitkan, ini saya harus umumin, saya harus edukasi Anda semua. Ya, kok ini bisa nggak dok diserap tubuh? Ada nggak yang tanya gitu? Kayaknya nggak mungkin deh stem cell apel ya tumbuh-tumbuhan diserap oleh manusia. Nah, teknologi Phytoceltec itu menyelubungin dengan liposom yang di spray dry sehingga partikel aktif dari stem cell ini, ekstrak stem cell ini diselubungin liposom sehingga bisa diserap oleh tubuh manusia zat-zat aktifnya. Oke. Sampai di situ jelas ya. Tapi belum berhenti sampai di situ ya. Itu Phytoceltec. Pertanyaan ya, selanjutnya, apa bukti ekstrak apel stem cell itu efektif untuk manusia? Buktinya apa? Nah, ini juga saya jelaskan berulang-ulang nih. Apa bukti stem cell itu terbukti efektif untuk manusia, sel manusia? Apa buktinya? Apa? Pasti Anda di-challenge nanti, apalagi yang apalagi yang sudah blow up ya oleh big influencer ya, dua-duanya big influencer ya, di blow up begitu. Tes apa itu? CFI itu apa? CFI itu apa? Iya betul, CFI itu apa? Ini penting ya teman-teman, itu harus diingat karena video itu viral. Pasti Anda di-challenge nanti. Ya, CFI itu apa? CFI itu apa? Forming efficiency. Coba spellingnya mana yang betul? Ayo, ingat ya teman-teman ya, kalau sudah viral, kalau orang udah mulai meragukan, itu semuanya harus benar ya. Coba ya spellingnya dibenerin dulu sedikit, ya masih salah spelling itu. Ya, spellingnya betul. Kenapa teman-teman spellingnya harus benar? Pasti nanti calon prospek Anda, calon member akan meng-google atau memakai AI untuk memeriksa. Coba benerin lagi Mbak Wiwi spellingnya Mbak. Typonya coba. Biar semuanya bisa catat. Tuh Mbak Rana sudah betul ya. Colony forming efficiency. Colony forming efficiency. Oke. Nah, itu salah lagi tuh. Coba apa sekarang next question. Apa yang dimaksud dengan colony forming efficiency? Apa yang dimaksud dengan colony forming efficiency? Kenapa? Ini merupakan bukti kalau ya ekstrak stem cell ini efektif untuk regenerasi sel. Apa? Why? 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 Ayo, kenapa CFI? Nanti orang nanya, CFI itu apa? Colony forming efficiency itu apa? Pasti orang nanya dong.
Kenapa saya harus detail? Again, kita sudah orang-orang akan men-challenge Anda. Apalagi big influencer sudah menggembar-gemborkan. Kalau kita punya pengetahuan masih setengah-setengah, dibantai Anda. Kan prospek nggak mau tahu. Kalau Anda dianggap tidak menguasai, closingnya gagal. Membukti apa itu? Ya, karena sel dikit jika di culture bisa berbentuk koloni. Masih setengah Mbak Wiwi, belum tepat. Membukti saya nggak tahu apa. Membentuk maksudnya. Pembuktian kemampuan sel untuk membentuk koloni. Nah, ini lebih dekat ya, punya Cita. Ya, Priscilla sudah dekat. Jadi begini, stem cell kemampuannya akan teruji apabila dipisahkan menjadi satuan. Ya. Stem sel dipisah jadi satu. Ya, itu kemampuannya akan diuji. Ya, itu pressure-nya besar, tekanannya besar. Kalau stem cell itu menerima zat yang bisa meregenerasi mengaktifkan stem cell, jumlah stem cell yang berhasil membentuk koloni itu akan meningkat. Katakanlah awal-awal dari 100 stem cell yang tinggal yang menjadi satuan, ya, kondisi awalnya cuma 10 yang bisa membentuk koloni. Kalau bisa meregenerasi dari 10, jumlah sel yang bisa berhasil membentuk koloni, yang membentuk sekumpulan stem cell cuma dari satu sel itu akan bertambah banyak. Ya, yang menunjukkan semakin tinggi daya regenerasi. Apel stem cell itu bisa naikkan sampai 80%. 80% CFI dibandingkan dengan tanpa adanya ekstrak itu loh. 80%, ya, meskipun ini uji lab ya, itu uji labnya ya. Jadi dari 10 sel tadi ya, awalnya kan 10 dari 100. Ini jadi kalau 80% berarti 18 dari 100 meningkat efisiensinya. Itulah CFI. Ya, Mbak Wiwi sebenarnya itu nggak salah, cuman belum spesifik aja. Ya, itu secara awam sudah betul, tapi secara teknis yang benar-benar detail ya perlu diperbaiki lagi ya. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, dari sini ya, ekstrak stem cell yang dari fitoselta itu kaya zat antioksidan, flavonoid, terpen, triterpenoid, ya, karotenoid, dia banyak, spektrumnya banyak, kaya, padat. Jadi, ya, dia bisa membantu dalam berbagai masalah penyakit. Ya, itu adalah why. Ya, itu adalah why. Paham ya teman-teman ya? Oke ya, ini saya agak bahas apel stem cell plus ini karena ya itu ya, si botak sama si Suneo ya. Itu ya bikin kacau dunia persilatan ya. Oke ya, ini yang saya bilang tadi ya, kita sambung lagi ya, bioenergy plasmus ya, itu